Saya ditarik sama teman saya. Hah? Cing, itu jurang katanya gitu kan. Ditarik saya langsung. Kata dia, itu jurang katanya. Tapi saya nginjek. Nggak jurang, Pak. Saya udah nginjek. Saya udah nginjek, gini, nggak jurang. Tapi dia narik saya katanya. Saya sampai jatuh. Video podcast inspiratif. Kembali lagi di Ceriwis Podcast ya, great viewers sekalian. Dan bersama saya Febri, kita akan mendengarkan satu sesi tentang cerita-cerita yang inspiratif, edukatif, dan juga informatif buat Anda semua. Nah, kali ini kita punya bintang tamu dan dengan topik yang berbeda. Tapi jangan lupa, sebelumnya klik subscribe dan juga klik lonceng untuk notifikasinya. Dan juga share ya video ini supaya bisa ditonton banyak orang. Kita punya target nanti ya, targetnya adalah 10 juta viewers. Insya Allah bisa ya. Oke, kita masuk ke podcast kita kali ini. Di tengah-tengah saya, nggak tengah saya ya, di depan saya, ini ada seseorang yang sangat, apa ya, kalau dibilang punya pengalaman naik gunung. Wih, luar biasa ya. Ya, kita bertemu dengan Bapak siapa ini? Selamat pagi, siang, sore dengan Bapak siapa? Selamat sore, Pak Febri. Ya. Saya dengan Rahimuddin. Oke. Nama saya. Mana dia? Oh, namanya Nama gitu. saya Rahimuddin. Area saya itu High School Cilandak. High School Cilandak itu berarti sekolah ya? Sekolah. Sekolah ya, berarti sudah lama ditempatkan di situ Pak Rahimuddin? Dari tahun 2018, Pak. 2018 ya. Pak Rahimuddin, panjang banget. Panggilnya apa ya nih? Yang enak? Kalau anak-anak sih di grup sering manggil Cang Oim, Cing Oim, apa Rahim kalau di area. Nah, berarti ini bukan area pertama dong? Bukan. Area pertama waktu itu di mana sebagai apa dulu? Area pertama saya itu di PIM 2 Food Court. Oh, di PIM, di mall ya? Di mall. Kok bisa tiba-tiba ke sekolah ya? Iya. Beda tuh ya pasti kan? Beda. Namanya ya ISS tuh berpindah-pindah itu enak. Oh, gitu di ISS ya? kayak gitu, Pak. Iya, dulu waktu di PIM itu buzzer, Pak, namanya. Buzzer tuh apa? Buzzer itu kerjaan saya clear up meja di food court. Oh, yang udah ditinggalin orang habis Iya, makan? kita ada tamu habis makan, kita clear up table-nya, kita bawa ke station lagi, ada lagi namanya station itu, nanti ada yang ngambil lagi tuh piring-piring dan lain-lain. Oh, oke. Itu dulu kerjaannya gitu ya? Kerjaan saya di... Pak Oim gitu ya, aktivitas sehari-hari apa selain kerja? Selain kerja paling saya aktif di organisasi. Apa nih, organisasi apa? Organisasi sekolah saya, alumni. Sekolah. Oh, sekolah di mana? Dulu saya di STM Teladan. STM Teladan. Iya. Itu di mana ya, maaf? STM Teladan di Serengseng Sawah, dekat Setu Babakan. Oke, terus? Itu. Jadi saya aktif selain di kerjaan, aktif di organisasi, silaturahmi, ngumpul-ngumpul sama anak-anak gitu. Selain itu juga aktif di organisasi, kadang kalau lagi ada libur, ada cuti, sering naik gunung juga sih. Sering naik gunung. Ini yang mau kita angkat sebetulnya, Bapak. Oh, gitu, Pak. Sebagai karyawan, gitu ya, sebagai karyawan di satu perusahaan, sebagai supervisor tadi ya, tapi masih punya waktu untuk naik gunung. Itu biasanya durasinya berapa lama tuh kalau naik gunung? Tergantung ketinggian gunungnya, Pak. Gitu. Jadi ada yang gunung rendah, ada yang tinggi, gitu. Kalau yang kayak gunung-gunung yang pendek itu ya paling sehari 2 hari cukup. Tapi kalau gunungnya tinggi bisa sampai 3 hari. Seperti itu. Berarti cuti dong? Cuti. Oh, diizinkan sama perusahaan ya? Ya, kan memang ada jatah cuti, Pak. Oh, oke. Berarti selama cuti itu diambil, kemudian Saya manfaatkan untuk naik gunung. Itu termasuk dalam organisasi yang sekolah itu juga, bukan? Atau beda lagi? Ada juga di organisasi sekolah, ada juga di luar. Jadi semuanya naik gunung? Naik gunung. Emang hobinya begitu? Emang hobi saya begitu. Kecil langsung naik gunung? Enggak ya? Pasti enggak. Jadi ini hobi sejak kapan di ini? Hobi ini saya semenjak dari SMP sih. Sejak SMP? Dari SMP. Oke. Jadi dari SMP udah seneng dengan alam, Dengan gunung ya? dengan gunung-gunung, bukan hanya gunung aja sih. Intinya alam-alam di Indonesia ini Alam. saya suka. Jadi saya gimana caranya? Kalau alam Mbah Dukun nggak suka? Alam baru. Itu beda, PT Pera. Ke PT Pera? Iya. Oke. luar Adenya, biasa. ya kan? Adenya, iya. Emang ya adenya? Adenya. Oh iya adenya ya. Kok dia nggak ngasih tahu saya sih? Aduh. Oke. Balik lagi ke alam. Alam. Gitu ya. Jadi dari SMP sudah mulai mencintai alam gitu ya. Gunung pertama yang dinaikin apa? Gunung pertama yang saya naikin itu dulu adalah justru Gunung Salak, Pak. Gunung Salak. Gunung Salak Bogor. Total ada berapa gunung yang udah Bapak naikin? Yang udah pernah saya kunjungi itu ada naikin ya, kunjungi harusnya iya. Gunung Salak, Salak, Gunung Papandayan, Papandayan, oke, masih Jawa itu berarti ya? ya Gunung Ciremai Jawa Tengah, Gunung Slamet, Oke. terus
Gunung Semeru Semeru. di Jawa Timur jatuhnya sih. Iya, Malang. iya, betul. Terus Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Nah, berarti Adin dulu. Terus terakhir saya ke Prau. Mana lagi ya, gunung-gunung yang kecil sih di Jonggol juga saya taikin. Saya kunjungi juga, karena itu termasuk bagus juga view-nya, Pak. Kayak Gunung Batu, kayak Gunung Pancar. Oh. Nah, itu juga. Jadi sebetulnya naik gunung itu pengen lihat view-nya. Tujuannya apa sih? Sebetulnya sih nggak view juga, Pak. Tujuannya adalah sebenarnya melatih diri kita, Pak. Karena Oke. ketika naik gunung itu banyak sekali ilmu yang kita dapat. Dari menguji kesabaran, teamwork, terus kerjasama. Sama gitu juga ya. Gimana sih? Terus menguji kesabaran, mengetahui karakter temen. Itu berpengaruh di dunia kerjanya. Oh iya, Pak. Jadi setiap saya naik, saya belajar ke naik gunung ini saya terapkan di area. Contohnya kita naik itu pasti ada aja teman yang kadang-kadang nggak mau bantuin kita gitu kan. Misalnya carrier kita berat, gantian dong gitu kan. Aku malas gitu kan. Ntar aja belum waktunya. Padahal udah berjam-jam kita bawa carrier sampai 60 liter tuh kan. Tapi karena dia nggak mau gitu kan, dia egois, kita sabar aja. Oke. Jadi kita terapkan di area ketika ada teman kita yang kadang-kadang susah diatur atau enggak, ini kita sabarin, nanti juga akan tahu sendiri kok dia. Sabar dan support ya, selalu itu. Oke. Nah, ini minus berapa, Bapak? Saya minus 7, Pak. Minus 7. Dan Ini itu kalau hiking atau naik gunung bermasalah nggak? Kadang bermasalah. Oke. Apalagi kalau udah kabut turun, itu pandangan saya susah. Pokoknya itu kabut turun, pandangan saya suka agak terganggu, tapi saya feeling aja, bismillahirrahmanirrahim, saya fokus gitu, bener-bener pikiran tuh dikencengin biar mata saya juga fokus ngeliat ke depan. Tapi itu sama temen kan? Nggak pernah sendiri? Selama ini nggak pernah sendiri saya. Nggak berani ya? Atau paling berdua kadang sama istri. Istri juga? Iya, tapi istri kepada gunung-gunung yang mana tuh? Yang 1000 meter ke atas lah, nggak nyampe 2000 dia. Oh, oke. Iya, terakhir saya sama istri ke Gunung Kencana berdua-dua tuh kan, waktu ulang tahun saya gitu kan. Ulang tahun dirayain di Gunung Wes. Saya camp berdua gitu kan, berdua pasang tenda. Ya udah ngopi, menikmati alam, menikmati hidup, menikmati kerja gitu kan. Kayaknya tuh enjoy banget gitu, bahagia aja bawaannya. Ya. Ini istri suka karena diminta untuk suka, atau setelah nikah, sebelum nikah emang udah punya basic? Kayaknya juga? sih karena dia tahu suaminya hobi hiking, mau nggak mau ikut-ikutan. Ikutan ya? Ikutan. Oh. Gitu kayaknya. Berarti di rumah alat lengkap dong ya? Alat lengkap, cuman dipinjem-pinjem teman kadang-kadang kayak gitu. Ada nggak temen yang nonton sekarang nih? Oh, yang mau dibilangin? Ada sih, ada. Ada suruh teman balikin saya. alatnya, suruh balikin alatnya. Gak balik-balik justru ya kan, tapi nggak apa sih. Ya kan, mungkin lagi dipakai kali apa gimana. Oke. Positif aja. Selama proses naik gunung itu, gitu ya, mungkin bisa diceritain ke great viewers supaya bisa termotivasi gitu ya. Itu susah nggak sih? Mulai dari persiapan alat, kemudian harus ngapain sih? Nyiapin alat, terus apakah harus mengenal medan dulu, mengenal tempatnya yang akan kita kunjungi, atau apa yang dilakukan pertama kali? Ada Pak, jadi kita sebelum kita naik gunung itu memang ada olahraga pemanasan kecil dulu. Contohnya kita sebelum kita naik gunung-gunung apalagi yang tinggi, kita biasakan ke curug-curug dulu, Pak. Ke curug-curug yang kaki-kaki gunung lah. Iya. Ngelemesin kaki, seperti itu. Kan? Terus setelah itu kita udah lakukan, persiapannya yang pasti adalah logistik, Pak. Logistik itu sangat penting, jangan sampai kita kekurangan makanan. Contohnya benar-benar kita pikirin 3 hari makanannya harus cukup. Oke, itu yang penting ya. Terus juga kesehatan sebelum kita naik gunung itu yang kita pastikan buat teman-teman di rumah juga mungkin kan, kesehatan itu nomor 1. Jangan sampai kita nggak sehat tapi maksain, jangan, itu sangat bahaya sekali. Bahaya ya. Jadi benar-benar kita dalam kondisi sehat dan yakin baru kita naik. Pada saat naik gunung itu kita benar-benar memang sudah kan nyari tempat tenda gitu atau mau camp bermalam gitu. Ya, kalau jalurnya kita naik gunung itu, Pak, sebetulnya tinggi. Dari bawah sebelum kita naik kita harus udah brief dulu. Makanya enaknya naik gunung itu dibawa ke kerjaan hampir sama. Ketika kita mau naik gunung kita briefing. Sama di kerjaan kita briefing, sebelum kita naik kita briefing. Kita briefing, ada rangernya biasanya, itu teman saya namanya Komeng, sohib saya. Wes, Pak Komeng. Ya, itu, Komeng itu dia sohib saya, dia jadi ranger terkadang. Ranger itu maksudnya dia adalah leadernya, Pak.
Oh, tapi bukan di satu gunung, kirain ranger Bukan. di satu gunung. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi dia leadernya Pak Oim gitu ya? Iya, leader saya di tim hacking saya dia. Karena dia emang pengalamannya lebih banyak lah gitu kan. Jadi kita ngikutin dia kita briefing, terus track-tracknya seperti apa dikasih tahu sama dia. Oke. Karena juga kita nggak bisa maksain Pak, kalau memang gunung itu belum pernah kita kunjungin, Ya. harus bawa guide. Oke. Bawa guide orang situ. Iya, Jadi ini safety-nya ya? Safety-nya. Jangan kita maksain kayak contoh ke Rinjani. Kami memang belum pernah ke Rinjani. Bisa aja kami terabas gitu kan. Ya. Tapi bahaya, mendingan pakai guide. Yang pertama juga mereka dapat rezeki dari kita gitu Betul, kan. betul. Apa yang Bapak dapatkan ketika naik gunung? Yang saya dapatkan itu yang seperti tadi saya bilang, menguji kesabaran saya. Jadi kita benar-benar saking tingginya gitu Pak. Saking tingginya itu ya kita harus sabar gimana caranya bisa sampai atas. Bisa berhari-hari? Bisa berhari-hari, bisa 3 hari. Naik Rinjani 3 hari, tapi turun cuma 8 jam. Dah, kok bisa begitu? Ya, turun itu cepat Pak. Oh, karena turunan. Jadi guling? Enggak. Terkadang terguling juga jatuh. Saya pernah jatuh. Serius? Betul? Iya. Oh, gitu? Jadi begitu turun, karena saking semangatnya turun, sempat jatuh juga. Itu pasti semua pendaki pernah kayak gitu. Gitu. Tapi rindu dong pasti? Wah, makanya orang ada yang bilang, kenapa sih naik gunung itu kan capek gitu, lelah. Iya, Kenapa iya. sih pada akhirnya tetap naik juga, tetap ngedaki juga gitu ya? Karena memang enak Pak. Segala capeknya, lelahnya kalau nyampe atas tuh, kalau kita udah sampai puncak, Ya. itu hilang semua. Ke bawah naik pakai apaan dong? Hilang semua? Ya maksudnya beban lelahnya itu semua hilang, iya, iya. terbayarkan ketika kita ngeliat Pemandangan itu. indah banget. Kalau udah di puncak berapa lama biasanya Pak Oim? Nggak boleh lama-lama, tergantung gunungnya masing-masing Pak. Oh, oke. Kalau di Semeru itu kita cuma boleh 20 menit paling lama. Oh, Nah kebanyakan orang ngelarang tuh kalau di Semeru itu banyak kan yang kayak gitu. kenapa? Jadi kalau dia ngelarang karena dia aktif, dia meletus terus Pak. Oh, gitu. Maksudnya gunungnya Tuh, aktif. nggak boleh. Terus kalau misalnya sebagai seorang pendaki gitu, ada nggak tanggung jawab yang memang dari setiap pendaki itu nggak ada tertulis ya misalnya Iya. gitu ya, diminta untuk menjaga lingkungan gitu di sana pada Pasti, saat Pak. mendaki gitu. Pasti ada. Ada ya? Dari kita naik pun di bawah itu udah ada sign-nya bahwasanya turunkan sampah Anda. Jadi kita naik ke atas, sampah-sampah itu kita turunin. Nah, saya juga kadang karena saya bekerja di bidang kebersihan, Oke. saya itu bukan iseng ya, apa ya? Senang aja udah terbiasa. Jadi begitu naik, anak-anak mulai turun, saya jalur turun itu saya ngeliat ada sampah, saya pungutin. Ada kebiasaan ya? Udah kebiasaan. Saya beli polybag di pasar gitu kadang kan, saya keluarin, saya pungutin tuh botol-botol plastik. Karena saya mikir kalau bukan kita siapa lagi Pak? Tapi itu bukan sampahnya Pak Oim kan? Bukan. Kalau sampah saya udah pasti itu wajib hukumnya. Iya, tapi orang sekitar juga dibantu juga Iya. akhirnya gitu. Oh, Dan udah banyak yang seperti itu memang harus kayak gitu. Tadinya ngapain sih udah berat kita bawa beban ya kan, bawa lagi. Tapi saya kasih penjelasan sama teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan ini sama plastik udah hancur loh 100 tahun. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ayo gitu loh. Ayo. Pungutin. Akhirnya saya pungutin. Daur ulang. Alhamdulillah pada ngikutin anak-anak. Bener juga ya. Lah iyalah saya bilang gitu kan. Oke. Selama daki gunung gitu ya, ada pengalaman-pengalaman kita tahu ya, Ya. yang namanya gunung itu kan apa namanya? Mistis. Mistis. Iya. Benar. Mistis Pak Oim. Jadi ada nggak pengalaman-pengalaman Bapak nih ya? Ini akan kita tayangkan nanti di hari Kamis soalnya. Ada nggak yang? Ada Pak. Gunung Jadi waktu saya itu naik ke Gunung Semeru Pak. Kita kan kalau mau summit atau muncak itu malam jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam kita bisa naik agar sampai puncak itu pagi Pak, dapat sunrise. Oh. Matahari terbit. Iya. Itu kan betul, indah betul. banget tuh. Oke. Itu saya mau buang air kecil, saya itu ngelihatnya bukan jurang Pak. Jadi? Kayak tanah biasa aja. Saya ditarik sama teman saya. Hah? Cing, itu jurang katanya gitu kan. Ditarik saya langsung. Tapi saya ngeliatnya bukan jurang. Apa mungkin karena saya berkacamata, karena malam juga kan. Oke. Tapi saya ngeliat itu bukan jurang. Kata dia, itu jurang katanya. Tapi saya nginjek, nggak jurang Pak. Saya udah nginjek. Saya udah nginjek gini, nggak jurang. Tapi dia narik saya katanya, saya sampai jatuh. Terus pas saya ngehin lagi, emang jurang? Saya bilang, jurang itu katanya. Lu gimana sih? Pas saya lihat lagi ternyata jurang Pak. Tapi yang saya injek itu bukan jurang Pak. Saya berpikir, ya Allah, alhamdulillah. Masih dilindungi. Karena niat saya baik, naik, nggak niat macam-macam, ya mungkin itu Masih dilindungi. masih dilindungi.
Itu waktu di Semeru. Kalau di Gunung Rinjani karena mungkin Parno atau gimana saya nggak tahu juga. Karena di Rinjani itu katanya kan Gunung Rinjani itulah nama salah satu anak dari kerajaan yang ada di Lombok, Pak. Gitu. Oke. Nah itu saya malam-malam merenung sambil ngopi, ngerokok, kan menikmati indahnya pemandangan alam gitu, dinginnya alam. Saya kayak dengar suara cewek. Saya kayak dengar suara cewek nyanyi. Tapi saya cerita sama anak-anak. Nggak ada dengar. Halu lu katanya gitu. Halu katanya. Tapi saya kayak dengar. Bukan suara istri. Istri nggak ikut, Pak. Takutnya kangen kan gitu. Itu sih saya nggak tahu itu apa halusinasi saya karena saya inget-inget bahwa saya nama Rinjani diambil dari itu, sehingga saya kayak dengar suaranya. Tapi saya emang bener denger banget gitu. Kayak gitu-gitu sih, Pak, mistis itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi ada ritual-ritual tertentu nggak? Kalau mau naik gunung ini harus begini, harus ini, Semeru harus begini, Rinjani harus begini. Ada? Iya, ada, Pak. Kalau turun ya, Pak. Kalau begitu turun dari Semeru itu ada namanya Blank 75. Nah, di Blank 75 ini kita nggak boleh bengong, nggak boleh gaya-gayaan, nggak boleh aneh-aneh. Ya turun-turun aja. Oke. Turun-turun aja, fokus sama jalur kita turun. Berapa lama tuh? 4 jam, 5 jam udah nyampe, Pak. Cuman di trek itu kita nggak boleh aneh-aneh. Karena kalau kita bengong di situ bisa nyasar ke perburuan, akhirnya nggak bisa keluar. Ada tuh ya pasti? Ada. Wah, Bapak berarti seneng, seneng naik gunung gitu ya? Saya mengasumsikan Bapak juga seneng games. Apa hubungannya ya? Ya, game saya senang. Suka gunung terus suka games. Gamesnya itu adalah tebak kata dari gambar yang akan kami siapkan. Baik, Pak. Bapak udah siap? Siap. Silakan Bapak tebak dari gambar ini sebuah kata. Silakan. 2 kata. 2 kata. Jadi kopi. Kopi apa? Kopi susu. Susu. Oke, ini temannya. Kopi susu itu identik dengan orang yang naik gunung pasti kan minumnya kopi susu gitu ya. Oke, Benar, Pak. berikutnya. Nah, ini nih. Wah, muter dong. Daur tulang. Tulangnya Apa sih? tulangnya kan T-nya dihilangin. Jadi tulangnya jadi Daur ulang. Iya, daur ulang. Weh, nggak apa-apa ya. Oke. Kita kembali lagi, Pak Oim. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita sekarang ini gitu ya, Pak Oim. Ada nggak satu pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang saat ini kan sebenarnya orang kalau kerja itu nggak punya waktu untuk melakukan hobinya, bener nggak sih? Benar, Pak. Nah, bagaimana kemudian bisa menyisihkan waktu, bisa bekerja tapi tetap bisa melakukan hobinya? Ada pesan nggak? Nomor 1, jaga kesehatan, yang penting. Jaga kesehatan. Yang penting jaga kesehatan, jangan sampai kita nggak sehat, memaksakan diri untuk jalan-jalan. Yang penting sehat, Pak. Oke. Gitu, ketika kita udah sehat, ya udah pasti kesana-sananya enak. Itu sih, Pak. Oke deh. Benar-benar safety. Safety ya. Oh, itu yang paling penting ya. Yang penting safety, jangan sampai kita safety lupa. Oke. Terima kasih Pak Oim Ya, udah Pak. bergabung dengan kita dan menceritakan tadi tentang pengalamannya hiking gitu ya. Sama istri juga pernah, sama komunitas, sama teman kantor juga iya gitu ya. Itu adalah sebuah hobi yang harus dilakukan Bapak ya. Jadi buat great viewers sekalian, bukan berarti yang namanya hobi jadi hilang ketika kita bekerja. Jadi bisa luangkan waktu, niat yang penting tadi ya. Yang penting niat dulu, ada waktu langsung sikat berangkat. Sampai jumpa lagi great viewers sekalian, semoga tetap sehat selalu. Ya jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara kita dan kita akan bertemu dengan episode yang lain. Tentunya bersama Ceriwis. Deh. Ceriwis Video Podcast Inspiratif.